Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel Muhammad Istiqlal. Kali ini kita akan membahas tentang 7 kesalahan dasar yang sering terjadi dalam penulisan skripsi. Oke, kita langsung saja kepada kesalahan dasar yang pertama, yaitu terjadi banyak typo. Jadi naskah skripsi kalian itu tolong dicek kembali sebelum dibimbingkan kepada pembimbing. Sebelum kalian bicara tentang substansi kepada pembimbing, silahkan dicek kembali ketikan kalian itu banyak yang typo atau tidak. Jadi typo itu harus diminimalisir sehingga maksud dari penulisan itu jelas. Bahkan ada pernah ditemukan sebuah kasus ketikannya itu seperti mengetik chat SMS atau chat di WA, jadi disingkat. Ada yang disingkat misalkan dengan DG, tentang TTG kayak gitu. Nah, itu sudah bukan typo lagi tapi memang menyingkat ya. Tapi kalau bisa itu typo itu diminimalisir supaya kalimat yang kalian sampaikan, maksud yang kalian sampaikan bisa langsung ditangkap dengan jelas oleh pembaca. Itu kesalahan yang pertama, yaitu hindari typo. Oke. Nah, yang kedua yaitu numbering yang tidak tepat. Numbering yang tidak tepat itu bagaimana? Jadi kesalahan-kesalahan dalam penulisan numbering. Numbering itu ada urutannya. Kalian bisa searching di Google atau di Word, sebenarnya juga sudah menampilkan. Word itu kalau kalian sudah menggunakan A besar, kemudian kalau kalian menggunakan A besar lagi sudah nggak bisa. Kalau menggunakan A besar itu pasti langsung munculnya B. Jadi urutannya itu A besar, atau kalau kalian mulai dari huruf 1 Romawi itu boleh, atau kalau dari A besar ya silahkan. Kalau A besar kemudian maka yang selanjutnya adalah 1 titik, kemudian B kecil titik, kemudian 1 kurung, kemudian A kurung. Jadi A besar 1 titik, A kecil titik, 1 kurung, A kurung. Nah, kalau sudah A kurung bagaimana? Nah, sekarang 1 kurung 2. Kemudian yang yang selanjutnya setelah 1 kurung 2 ya A kurung 2. Jadi ada gradingnya, ada tingkatannya. Tingkatan ketika kalian menuliskan numbering dalam penulisan skripsi. Jadi ketika di terakhir bimbingan saya kemarin, saya bimbingan via telepon ya, saya via telepon, ada 1 jam itu saya tanyakan ini poin ini sebenarnya mulai dari mana gitu kan. Jadi mulainya dari F, karena ternyata itu kan ada dari Google-nya, dari Word-nya itu kan otomatis ya. Nah, itu tolong dicek kembali. Kalau memang dia mulai dari A ya dari A, jangan dari F titik. Nah, saya cari F titik, dia mulainya ternyata di atas nggak ada, E-nya nggak ada. E-nya mana? Kalau ada F berarti atasnya ada E, ternyata nggak ada E-nya. Jadi itu otomatis dari Word. Tadi tolong itu dicek kembali yang seperti itu. Numbering itu tolong diperhatikan. Kemudian kata asing itu dicetak miring. Nah, ini banyak yang terjadi, kata asingnya tidak dicetak miring. Baik itu bahasa Arab, bahasa Inggris, pokoknya asing. Yang selain bahasa Indonesia itu silahkan dicetak miring. Baik itu istilah maupun itu memang diksi. Jadi kalau itu nama dalam bahasa Inggris, misalkan WHO ya, World Health Organization, ya kamu World Health Organization-nya itu dicetak miring meskipun itu nama sebuah organisasi ya, karena itu bahasa asing ya. Tapi kalau Perhimpunan Dokter Indonesia misalkan gitu ya, yaitu karena nama ya dan bahasa Indonesia tidak dicetak miring. Atau istilah atau diksi yang ada, misalkan kalian mendefinisikan sebuah sebuah variabel, kemudian ngambil dari kata asing, kayak kamu tulis kata asingnya itu ditulis miring gitu ya. Jadi kata asing tolong dicetak miring. Kemudian penggunaan awalan di. Nah, ini yang sering terjadi, menggunakan awalan di itu kaidahnya ada. Jadi ada yang di yang disambung, setelahnya itu disambung, atau dinya dipisah.
Nah, kalau diikuti oleh kata kerja itu disambung, tapi kalau diikuti kata tempat atau kata benda itu dipisah. Misalkan di rumah, berarti di rumah di spasi rumah. Di mana? Nah, kan di mana itu kan bukan kata kerja ya. Jadi di spasi mana. Di spasi mana karena bukan kata kerja. Kalau dimakan berarti digabung dimakan, gitu ya. Nah, atau sini ilmu ini ada ilmu apa ya? Ilmu namanya shortcut atau cara cepat untuk mengidentifikasi itu. Dari dosen saya dulu, beliau menyarankan kalau ingin bingung cara menggabung atau memisah di itu, coba kalau kalian bisa mengucapkan me dengan me maka itu digabung. Misalkan dimakan berarti memakan, itu berarti d-nya disambung. Kalau di rumah merumah itu kan enggak bisa ya, merumah kan enggak bisa, jadi itu dipisah. Nah, itu cara untuk mudah mengingat saja. Nah, ini tolong diperhatikan, itu banyak sekali pembimbing-pembimbing yang mengoreksi, terutama saya sering mengoreksi ini harus dipisah, ini harus disambung. Nah, tolong ketika kalian tahu ya susahnya mencari waktu dengan pembimbing ya, maka ketika bimbingan itu tolong memang diusahakan ya hal-hal yang sederhana, yang dasar-dasar seperti ini sudah diselesai di dalam laptop kalian. Jadi jangan ketika dibimbingan itu masih terjadi banyak hal seperti ini. Nah, apa resikonya? Resikonya nanti ketika bimbingan itu membicarakan substansi dari skripsi kalian itu sedikit sekali. Nah, yang dibicarakan kulitnya terus, jadinya ya nanti kalian sudah selesai, waduh tadi cuma tata tulis, kalian nanti memperbaiki tata tulis lagi, bikin janji lagi. Nah, itu kan lama lagi ya, menyesuaikan dengan waktu pembimbing itu kan bimbingannya banyak, jadi tidak hanya melayani 1 atau 2 mahasiswa saja, atau ada kegiatan lain dari pembimbing yang juga tidak bisa ditinggalkan. Tolong itu diperhatikan. Jadi salah satu trik supaya kalian bimbingannya cepat, jadi selesaikan yang kesalahan-kesalahan dasar itu tadi di dalam laptop kalian, jangan diselesaikan di meja pembimbing. Ya, oke. Kemudian penggunaan namun di awal paragraf. Nah, ini tolong dihindari. Jangan sampai lah kalau di awal paragraf itu jangan pakai namun. Namun itu kan anak kalimat ya. Namun itu kan seperti sebelumnya harusnya sudah ada, kemudian dituliskan namun. Padahal paragraf itu kan sudah berdiri sendiri, meskipun memang ada kaitannya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau benar-benar diusahakan bahwa di awal paragraf itu jangan menggunakan namun atau dengan kata-kata hubung yang lain. Jadi di awal paragraf itu jangan menggunakan kata hubung. Yang sering terjadi itu tahu-tahu namun. Lah apa sebelumnya? Sebelumnya nggak ada ngomong apa-apa, tahu-tahu kok namun. Itu kan cukup membingungkan pembaca kan. Nah, kalau di dalam paragraf bagaimana? Oke lah, di dalam paragraf boleh, tapi diminimalisir ya, diminimalisir. Usahakan itu diselesaikan dalam 1 kalimat. Tapi kalau memang harus ada kalimat selanjutnya yang ada kata hubungnya namun, itu tidak masalah. Yang penting tidak di awal paragraf. Tuh. Kemudian yang keenam ya, ini yang keenam. Yang keenam itu paragraf hanya berisi 1 kalimat. Nah, ini sering sekali terjadi. Paragraf isinya cuma 1 kalimat. Paragrafnya panjang, ada 4 baris. Saya suruh baca. Coba itu dibaca. Dicermati itu ada berapa kalimat. Nah, ada berapa kalimat dibaca, tanda titiknya kan cuma 1 lah, itu indikasi bahwa itu hanya ada 1 kalimat. Titiknya ada berapa? 1 Pak, berarti itu 1 kalimat. Berarti 1 paragraf hanya 1 kalimat. Nah, itu tolong diperhatikan. Jadi dalam paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Paling tidak itu 1 kalimat utama, 1 kalimat penjelas. Atau yang ide yang baik lah, minimal lah kalau dalam skripsi lah. Ini menurut saya ya, itu 1 kalimat utama, 2 kalimat penjelas. Jadi dalam 1 paragraf itu minimal 3 kalimat. Ini menurut saya pribadi, supaya enak dibaca saja, supaya maksud dari kalimat utama itu tersampaikan dengan baik. Nah, itu harus hati-hati juga, kalian menemukan kalimat utamanya ada banyak sekali ya. Kalimat utamanya ada dalam 1 paragraf
3 itu kalimat utama semua loh. 3 kalimat utama semua, nggak ada kalimat penjelasnya. Nah itu tolong dicermati lagi dengan baik, bahwa dalam satu paragraf itu usahakan ada 3 kalimat. 1 kalimat utama, 2 kalimat penjelas. Itu penting. Hindari satu paragraf yang hanya mengandung 1 buah kalimat. Ya, oke. Terus yang ketujuh, kesalahan dasar yang 7 adalah kalimat kalian itu tidak terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Tidak memenuhi kaidah SPOK. Nah, kalau sudah buat skripsinya, tolong dicermati kalimat per kalimat. Subjeknya mana, predikatnya apa, objeknya siapa, keterangannya apa. SPOK itu harus jelas, ya. SPOK. Nah, kalau nggak ada objeknya boleh nggak boleh. Yang harus ada itulah subjeknya, ya. Harus ada subjeknya. Kalau nggak ada subjeknya lah, tahu-tahu menggunakan metode inilah, siapa yang menggunakan kan nggak tahu. Menggunakan metode konvensional, siapa yang menggunakan metode konvensional kan nggak ada, ya kan. Tapi yang ya SPO lah, subjek, predikat, objek itu sudah pas. Tambah SPOK, oke. Ada induk kalimat, ada kalimat, lebih bagus. Tapi tolong diramu dengan baik. Jangan sampai kalimat kalian itu subjek, predikat, objeknya tidak jelas. Itu kesalahan-kesalahan dasar. Udah 7 ya. 7 kesalahan dasar dalam penulisan skripsi kalian. Coba sekarang setelah kalian melihat video ini, kalian cek lagi naskah kalian, skripsi kalian, apakah kesalahan-kesalahan ini sudah kalian hindari atau belum. Kalau sudah, silahkan buat janji dengan pembimbing, kalian bimbingan. Nah itu nanti ya saya hampir yakin bahwa nanti yang akan kalian diskusikan dengan pembimbing itu substansi dari skripsi kalian. Itu ya 90% lah kalau kalian memang benar-benar sudah menghindari 7 kesalahan dasar ini, ya. Nah, jadi itulah fungsinya kita menghindari kesalahan-kesalahan dasar. Kenapa? Karena kita harus membuat janji dengan dosen pembimbing. Kita harus menyesuaikan waktu dengan dosen pembimbing. Jadi ketika waktu yang sudah kita susun, janji yang sudah kita susun sedemikian rupa, sedemikian lama itu, kan kalian kita ketemu pembimbing 1 jam, maksimal 2 jam kan ya. Ya itu waktu itu memang benar-benar dimanfaatkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya pada pembimbing skripsi. Terutama lebih pada substansi penelitian kalian. Jangan ketika bimbingan masih banyak membicarakan tentang tata tulis. Harusnya tata tulis itu kalian usahakan selesai di dalam laptop kalian, tidak selesai di meja pembimbing. Oke, itu saja 7 kesalahan dasar dalam penulisan skripsi dalam video ini. Mungkin ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang lain, tapi saya pilihkan ini yang paling sering. Sudah subuh, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.